Baru, Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru. Dan alhamdulillah ini materi Islami pada hari pertama di kegiatan Madrasah Ramadan 1447 Hijriah Sekolah Islam Al-Bainah Makassar. Dan adapun untuk materi pada hari ini yakni meneguhkan akidah dan menyiapkan bekal akhirat. Insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Thorik Hafizahullahu Ta'ala. Perlu mungkin kami sampaikan sedikit Ustadz bahwa Madrasah Ramadan tahun ini kita mengambil dari surah As-Sajdah. Ananda kita sekalian ini kalau pagi agenda pertamanya itu tahsin, alhamdulillah bersama dengan Syekh Bilal. Kemudian dilanjutkan dengan menyetorkan hafalan surah As-Sajdah, dan berikutnya terakhir itu materi Islami. Kita mengambil dari beberapa materi atau intisari dari surah As-Sajdah. Baik, itu mungkin Ustaz sekedar pengantar bagi kami, dan untuk mengefisiensikan waktu yang ada, insyaallah sampai 11.30 kita akan bersama Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyarah at-talabah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari di bulan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama talabul ilm, menuntut ilmu, yang juga merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilmi. Kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, tidaklah Allah diibadahi dengan suatu ibadah yang lebih afdal daripada ibadah menuntut ilmu. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kegiatan kita di hari ini menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dosa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan kita anak-anak sekalian, barakallahu fikum wa zadakumullahu hirsa. Pembahasan kita terkait dengan akidah.
yang meneguhkan akidah ya. Baik. Dalam agama kita kata beliau, fa innal aqidata hiya asasuddin. Maka sesungguhnya akidah itu adalah asas, pondasinya agama. Ya. Sesuatu kalau tidak ada pondasinya, bagaimana kira-kira? Hah? Kalau ini kita sekarang lantai berapa ini? Lantai 2. Kalau tidak ada pondasinya ini, roboh. Maka begitulah kira-kira gambaran seseorang yang akidahnya rusak, maka pondasinya juga rusak. Kalau pondasi rusak, maka bangunan juga menjadi hancur. Maka anak-anak sekalian, seorang yang akidahnya bermasalah, akidahnya tidak benar, tidak beres, maka sungguh agamanya itu hancur. Makanya jamaah sekalian, dalam agama kita yang paling pokok itu akidah. Itu yang paling penting. Dan kalau kita belajar ilmu agama, ilmu apapun yang dipelajari, maka akidah yang nomor 1. Ya. Penting belajar matematika, penting belajar fisika, penting belajar bahasa Inggris, penting belajar bahasa Arab. Semuanya penting, tetapi tidak ada kalau penting apa? Akidah. Maka kalau ada orang matematikanya 100, tapi akidahnya merah, bermasalah itu. Paham? Matematikanya mantap, tapi akidahnya merah. Nilainya merah. Ya. Maka itu ada masalah. Harus diperbaiki. Tapi kalau akidahnya mantap, tapi matematikanya merah, ya tidak naik kelas mungkin ya. Tapi tidak ada masalah tidak naik kelas. Daripada tidak masuk surga. Ya, yang mana antum pilih? Orang yang bermasalah akidahnya terancam dia. Terancam. Makanya ini penting anak sekalian. Akidah itu penting sekali. Kalau ada pelajaran akidah perhatikan. Yang lainnya juga diperhatikan. Tapi kalau akidah betul-betul perhatian. Kalau bisa jangan berkedip matanya. Ya. Pahami dengan baik. Dengarkan dengan baik. Kenapa? Karena akidah itu yang menentukan diterimanya semua amalan. Akidah itu penentu diterimanya semua amalan. Syarat diterimanya amalan itu akidah. Iya. Salat, puasa, Ramadan, baca Al-Quran, tadarrus. Itu semuanya itu tidak berguna kalau akidahnya rusak. Tidak akan diterima semua amal itu kalau akidah Anda tidak benar. Maka percuma matematikanya 100, tapi kalau akidahnya amburadul. Tapi alangkah hebatnya kalau akidahnya 100, matematikanya juga 100. Kan begitu. Tapi kalau matematikanya 100, baru akidahnya merah. Percuma matematika itu. Ya. Karena akidah itu merupakan penentu, perhatikan, penentu amal Anda diterima. Kalau akidah Anda bermasalah, tidak ada gunanya puasa. Capek Anda puasa. Capek Anda belajar. Capek Anda menuntut ilmu. Tapi kalau akidah bermasalah, berbahaya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah." Ada yang lanjutkan ayatnya. "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira." Itu ayat akidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Perhatikan, dia beriman. Ya. Maka mereka-mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Perhatikan ayat itu. Jadi barang siapa yang melakukan amalan, melakukan sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, apakah laki-laki maupun perempuan, kata Allah, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Iman di sini akidah. Paham di sini? Iman ini adalah akidah. Sebab akidah itu, apa itu akidah? Keyakinan yang kuat. Yang mana yang harus diyakini dengan keyakinan yang kuat? Yaitu rukun iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada apa lagi? Ada berapa rukun iman? 6. Itulah yang harus dikuatkan. Itulah akidah. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat terhadap 6 rukun iman. Itu yang harus dikuatkan. Bagaimana keimanan Anda kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Maka perhatikan ayat tadi. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amalan apa saja, dan dia beriman, maka mereka itulah yang masuk ke dalam surga. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahada syartun li jami'il a'mal. Wahada, dan keimanan ini berdasarkan ayat, maka keimanan ini merupakan syarat untuk semua amalan. Syarat diterimanya semua amalan. Maka amalan itu tidak akan diterima kalau tidak ada apa? Tidak ada iman, tidak ada akidah. Sebab akidah merupakan syarat diterimanya seluruh amalan. Kalau seseorang akidahnya tidak beres, akidahnya tidak benar, maka tidak mungkin amalnya diterima. Tidak mungkin. Kalau akidahnya tidak beres. Paham ini? Baik. Pernah di masa sahabat ada orang namanya Ma'bad Al-Juhani. Siapa namanya? Ma'bad Al-Juhani. Tidak ada namanya Ma'bad di sini. Tidak ada ji. Jangan-jangan ada yang namanya Ma'bad. Kalau ada Rubai. Namanya Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani tinggal di Basrah, di Irak waktu itu. Tapi dia punya akidah yang rusak. Akidahnya rusak. Tetapi ibadahnya luar biasa. Ya. Ibadahnya luar biasa, orangnya soleh. Maksudnya soleh dalam arti rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rajin baca Al-Quran, bahkan menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak ada apa-apanya kita kalau dibandingkan dengan Ma'bad Al-Juhani. Hebatnya Al-Qurannya, hebatnya ibadahnya. Tetapi ternyata akidahnya rusak. Satu ji akidahnya yang rusak, satu ji.
Tidak banyak-banyak. Satu saja. Tapi walaupun satu, kalau akidah rusak sudah selesai. Tidak ada gunanya. Paham di sini? Apa akidahnya yang rusak? Kaitannya dengan takdir. Kaitannya kepada keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beres keimanannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dilaporkan kepada Abdullah ibnu Umar. Dilaporkan kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi. Ada yang tahu Abdullah ibnu Umar? Kenal? Biasa dengar? Abdullah ibnu Umar. Siapa dia? Siapa Abdullah bin Umar? Sahabat Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Orang biasa atau orang luar biasa? Luar biasa. Perhatikan, apa kata Ibnu Umar? Ketika dilaporkan kepada beliau tentang orang ini, siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani. Dilaporkan tentang akidahnya itu yang bermasalah. Maka Ibnu Umar mengatakan, idza laqita ulaika, jika engkau bertemu dengan mereka, Ma'bad dan teman-temannya, fa akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Lihat. Saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'a'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Kemudian Ibnu Umar bersumpah demi Allah, yang jiwaku berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna li ahadihim misla uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu. Demi Allah, kata Ibnu Umar, andai kata mereka punya emas sebesar gunung, andai kata mereka punya emas sebesar gunung. Kalau ada emas sebesar gunung, berapa kilo itu? Berapa gram? Ada timbangan yang buat? Tidak ada. Beratnya itu. Kata Ibnu Umar, andai kata mereka punya emas sebesar gunung, kemudian mereka infakkan, mereka sedekahkan emas itu, ikhlas karena Allah. Mereka sedekahkan, bayangkan, mereka sedekahkan itu emas sebesar gunung lagi. Allah tidak akan menerima sedekahnya. Tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun ikhlas. Kapan diterima? Hatta yu'mina bil qadar. Sampai mereka beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai benar keyakinannya, akidahnya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, anak-anak sekalian, orang-orang yang akidahnya bermasalah itu, nanti di hari kiamat bermasalah semua amalnya. Tidak ada gunanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, terus فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kata Allah, dan kami datangkan seluruh amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, didatangkan semuanya. Salatnya, puasanya, hajinya, Masya Allah, banyak sekali. Didatangkan. Salatnya, salat 5 waktunya, yang selalu di sok pertama. Salat malamnya, yang tidak pernah ketinggalan. Salat duhanya, Masya Allah, puasanya, puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, didatangkan semua. Banyak sekali amalnya. Setelah Allah datangkan semua, apa yang terjadi? Faja'allahu haba'an mansura. Maka kami jadikan semua amalnya debu yang berterbangan. Dijadikan amalnya debu yang berterbang. Apa maksudnya itu, anak-anak sekalian? Amalnya dijadikan debu yang berterbangan. Apa maksudnya?
Hah? Apa maksudnya itu? Debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Debu bernilai enggak? Hah? Bernilai enggak? Bernilai. Bisa dipakai tayamum. Tapi tidak dibeli. Kalau ada yang jual debu, ini ada debu 500, 1.000 rupiah, mau nggak beli? Tidak ada yang mau. Tidak ada nilainya. Maka begitulah gambaran dari Allah. Ya, mereka banyak amal, tapi ternyata dijadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Kenapa bisa? Jangan-jangan kita itu nanti yang dimaksud oleh Allah di ayat itu. Banyaknya amal tak baru debu berterbangan. Kenapa bisa? Apa sebabnya? Hah? Apa kira-kira sebabnya? Amalnya jadi debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya. Tidak ada nilainya. Percuma. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, lifaqdil iman. Karena tidak adanya keimanan pada orang ini. Tidak ada keimanannya. Artinya akidahnya. Hilangnya akidah. Hilangnya keyakinan pada orang yang mengamalkan itu. Jadi kembali kepada akidah. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Perhatikan akidah. Ya. Perhatikan akidah. Semangat belajar akidah. Pahami dengan baik itu akidah. Dan akidah itu, sekali lagi, akidah itu, yang mana itu akidah? Yang harus kita pahami dengan baik. Yang mana tadi? Yang terkait dengan rukun iman. Ini pelajari dengan baik. Keimanan kepada Allah. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sudah belajar enggak itu rukun iman? Sudah. Sudah mantap. Saya mau tanya sekarang. Beriman kepada keimanan yang pertama apa? Iman kepada apa? Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu berapa yang harus diimani? Beriman kepada Allah, berapa perkara yang harus diimani kaitannya dengan Allah? Berapa? 3. Siapa yang mengatakan 3? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan takut kalau ilmu. 3. Coba sebutkan. Coba sebutkan. Ayo cepat, habis waktu nanti. Rububiyah ahsan. Uluhiyah. Asma wa sifat. Barakallahu fiik. Ini permantap ini. Beriman kepada Allah mencakup 3 keimanan. Al-imanu bi rububiyatihi wa bi uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Sebagian ulama menambahkan 1/4, yaitu beriman kepada apa? Al-imanu bi wujudihi. Beriman kepada wujudnya Allah. Allah itu ada. Karena ada orang yang tidak percaya Allah. Ada kan? Iya. Baik. Nah ini pembahasan ini luas sekali. Beriman kepada rububiyah. Apa maksudnya beriman kepada rububiyah? Apa maksudnya? Mantapkan ini akidah. Yakini keyakinan ini. Kuatkan ini akidah. Akidah terhadap Allah apa? Akidah terhadap rububiyah Allah. Bagaimana? Apa maksudnya itu? Keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur,
penghidup, yang mematikan. Nah ini. Ini kalau sudah mantap, ini luar biasa sudah itu. Keyakinan yang kuat bahwa satu-satunya hanya Allah, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam. Siapa yang menurunkan hujan? Hah? Allah. Siapa yang menghentikan hujan? Siapa yang membawa hujan ke sini? Siapa yang membawa hujan ke sana? Semuanya Allah. Kalau ada orang meyakini bahwa siapa itu? Rara, siapakah itu? Hah? Yang pawang hujan. Siapa nama perempuan itu? Hah? Rara. Kalau antum percaya Rara punya remote, kan bila-bila ada remoteku, saya bisa remote itu hujan. Kalau antum percaya, bagaimana akidah antum? Rusak akidah antum. Maka percuma antum sholat. Rusak. Coba satu saja ini. Kalau satu saja ini bermasalah, sudah bermasalah semuanya. Kalau ada keyakinan, sedikit kepercayaan bahwa ada selain Allah yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan, yang mengatur hujan, maka bermasalah akidah. Paham ini? Nah, itulah akidah. Jadi akidah itu luas. Bukan kita mau bahas di sini secara panjang lebar. Nah, sekarang anak sekalian, apa yang antum sudah pelajari tentang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau betul-betul kita mantap di situ, kalau kita mantap pada akidah ini, indah hidup kita, indah. Indah sekali itu hidup. Ya. Indah. Contoh saja, saya kasih contoh ya. Kalau kita punya akidah, keyakinan Allah yang memberi rezeki, maka dalam mencari rezeki, apa? Apakah Anda butuh jimat? Butuh penglaris? Nah, kenapa? Karena kita yakin di tangan Allah itu rezeki. Kita tidak perlu datang ke dukun, datang ke sini. Kita tidak perlu khawatir tersaingi oleh yang lain. Kenapa? Karena Allah yang menentukan rezeki. Ya. Kenapa ada orang kadang-kadang baku tobo-tobo berkelahi hanya persoalan jualan. Tidak mau disaingi kan? Ya. Kau tidak boleh di sini jualan. Karena lemahnya keyakinan lemahnya akidah terkait dengan rububiyah. Tapi kalau kita yakin Allah pemberi rezeki. Ketika Allah ingin memberi rezeki, maka tidak ada manusia yang menghalangi itu. Tidak bisa dihalangi rezeki Allah. Tidak bisa. Biar bagaimana upaya manusia untuk menghalangi rezeki kita, tidak bisa dihalangi kalau Allah ingin kasih. Camkan itu. Apa ayatnya? Ma yaftahillahu lin-nasi min Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ya kan? Ya, rahmat yang Allah bukakan untuk hamba dan Allah ingin berikan rahmat itu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa. Jelas ini? Jadi, kalau akidah kita bagus, keyakinan kita bagus, itu hidup itu tenang. Hidup itu nyaman. Ya. Kalau Anda bagus akidahnya terkait dengan takdir. Salah satu akidah yang harus kita kuatkan itu takdir, masalah takdir Allah. Kalau Anda kuat dalam pembahasan takdir, Anda pahami betul itu takdir Allah, Anda kuat di situ, maka Anda akan merasakan ketenangan hidup. Contoh, bagaimana kepada takdir? Ya. Ada orang, ya, ditakdirkan oleh Allah apa?
Takdir jelek. Contohnya apa? Hah? Ditakdirkan oleh Allah apa contohnya? Takdir jelek. Hah? Miskin. Miskin. Salah satu takdir Allah yang syar. Khairihi wa syarrihi. Takdir Allah yang baik ada yang buruk. Biasanya orang memandang yang buruk itu miskin, yang bagus itu kaya. Baik. Kalau Anda betul-betul mantap terhadap takdir Allah, Anda akan tenang walaupun Anda miskin. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa apa yang Allah tentukan kita miskin itu Allah sudah catat. Allah sudah catat. Kapan Allah catat? Bahwa si fulan ini akan nanti miskin. Allah catat, Allah sudah catat. Kapan dicatat? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 500 tahun. Ya, atau 500.000 atau berapa tahun? Ya 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang 50.000 tahun ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, berarti kita belum lahir. Karena bumi saja belum dicipta. Allah sudah catat bahwa nanti di Makassar akan ada orang yang saya lahirkan di dunia kondisinya miskin. Namanya adalah Fulan, anaknya Fulan, tinggal di sini dan begini-begini orangnya. Orang ini nanti akan hidup dalam keadaan miskin. Itu sudah dicatat. Kalau sudah begitu keyakinan kita sudah enak kan? Wah, sudah dicatat ini. Paham? Kemudian diantaranya lagi hadirkan keyakinan bahwa apa yang Allah catat, apa yang Allah tentukan itu pasti bagus. Pasti bagus. Paham di sini? Pasti bagus. Walaupun kita menilai itu jelek. Ya. Karena tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Semua perbuatan Allah bagus. Kata Nabi, wallahi la yaqdillahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mentakdirkan suatu takdir kecuali baik untuknya. Kecuali bagus. Nah sekarang ketika Allah takdirkan kita miskin, bagus tidak? Bagus tidak untuk kita itu? Bagus. Kenapa? Karena boleh jadi ketika Anda kaya, Anda akan seperti Korun. Yang malah lebih bagus hidup miskin, tapi seperti Nabi Muhammad, atau hidup kaya seperti Korun. Hidup miskin kan, nyatakan, ya kan? Ya, ya. Ya, jadi Allah memilihkan untuk kita miskin. Itu yang terbaik bagi kita. Sebab Allah tahu ini orang kalau dikasih kaya sombongi. Kalau dikasih kaya, tidak fokus ibadah. Maka cocoknya ini orang dikasih miskin. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Supaya rajin ibadah. Korun itu langsung kaya atau miskin dulu? Miskin dulu itu Korun. Ketika Korun miskin, maka dia menjadi pengikut setia Nabi Musa. Itu ketika dia miskin, pengikut setianya Nabi Musa. Tapi ketika dia kaya, membangkang dan sombong kepada Nabi Musa. Maka apa yang Allah tentukan, takdirkan kepada kita semuanya bagus. Nah, ini kalau ada keyakinan ini, maka akan melahirkan ketenangan hidup. Maka akidah itu melahirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Banyak lagi banyak lagi kebaikan-kebaikan ketika seseorang punya akidah yang mantap. Adanya akidah yang mantap itu akan melahirkan semangat beramal. Kalau kita punya akidah yang kuat, mantap akidah kita, semangat kita beramal. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, laulam yuqinu
Muhammad bin Idris, andai kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak yakin, tidak punya keyakinan akidah tentang dilihatnya Allah di hari kiamat, maka tentu Muhammad bin Idris tidak akan semangat beribadah. Kira-kira seperti itu maknanya ucapan beliau. Jadi karena Al-Imam Syafi'i punya akidah, punya keyakinan bahwa nanti kalau kita meninggal Allah akan dilihat, wajahnya Allah akan dilihat di hari kiamat yang indah itu, maka itulah yang menyebabkan Al-Imam Syafi'i semangat beribadah. Untuk apa? Karena ingin melihat bagaimana wajah Allah di hari kiamat. Dan itu salah satu akidah, salah satu keyakinan kita terkait dengan hari kiamat, bahwa nanti di sana wajahnya Allah akan dilihat ketika masuk ke dalam surga. Maka anak-anak sekalian, barakallahu fikum, permantap akidah. Kemudian setelah kita permantap akidah, pertahankan itu akidah. Pertahankan. Jangan goyah dengan keyakinan Anda. Kalau Anda sudah yakini itu akidah, maka teguh, kokoh, bertahan, apapun yang terjadi. Jangan goyah, jangan mundur, jangan gentar, jangan takut, karena itu penentu keselamatan hidup. Kalau kita mundur, celaka. Kalau kita goyah, celaka. Jadi pertahankan itu akidah, jangan mundur. Ya. Seperti teguhnya orang-orang dahulu mempertahankan akidahnya, walaupun harus kehilangan nyawa. Nabi pernah bercerita ketika datang sahabat Khabbab ibn al-Arat, datang ke Nabi, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kamu meminta, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Kita sudah tidak tahan ini, disiksa terus. Bahkan banyak ada sahabat yang dibunuh satu keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara akidah. Gara-gara keyakinan yang dipertahankan. Maka datanglah sahabat Khabbab bin al-Arat ke Nabi, ya Rasulullah, tolonglah minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menolong kita, agar Allah membinasakan mereka dan menolong kita semua. Kita sudah tidak kuat ini. Maka apa kata Nabi? Nabi kemudian berkata, dulu orang-orang dahulu gara-gara mempertahankan akidahnya, ada yang disisir, ada yang digergaji kepalanya. Ada yang digergaji kepalanya, ditanam setengah balan baru digergaji kepalanya. Coba. Hah? Digergaji kepala. Kalau ditebas, kalau dipakai pedang, itu cepat selesai kan? Tapi kalau digergaji, menderita orang. Apalagi gergajinya tumpul. Ya kan? Ya. Kemudian kata Nabi, ada juga yang disisir dengan sisir besi. Disisir dengan sisir besi sehingga daging berpisah dengan tulang. Ya. Pernah rasakan itu? Hah? Kalau antum pernah rasakan, sudah mati antum, sudah tidak ada di sana, di sini belajar. Disisir, dikerok, ya, gitu. Jadi pakai besi tajam, sisir besi tajam, digini, dagingnya apa? Lepas semua sehingga sisa tulang. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh. Ada biasa yang pakai sisir kutu. Hah, yang banyak kutunya. Sisir kutu, tapi bukan sisir kutu apa ya? Ada biasa tuh kalau disisir, sakitnya. Teriak-teriak orang, ya kan? Itu baru sisir kutu loh. Hanya rambut yang terjambak gitu kan, sakitnya itu. Ini bukan rambut yang disisir, dagingnya disisir sampai lepas-lepas.
Kata Nabi, "Fama yasudduhu dzalika an dini." Maka itu semua tidak menggoyahkan agama mereka. Itu semua tidak menghalangi mereka untuk bertahan dengan agamanya, dengan akidahnya. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat tadi, "Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra." Demi Allah, pasti Allah akan menangkan agama ini. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru. Sabar, sabar, terburu-buru kalian. Sabar. Memang begitu akidah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jelas ya? Jadi bertahan dengan akidah, apapun yang terjadi. Biasa dengar ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Surah apa itu? Al-Buruj. Ya. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila. Dibunuh, dibantai. Dibantai ashabul ukhdud. Orang-orang yang beriman waktu itu, yang teguh di atas imannya, teguh di atas akidahnya, mereka dibantai. Salah satu cara mereka dibantai adalah apa? Dilempar ke dalam parit. Apa isinya itu parit? Api yang berkobar-kobar. Dilempar. Yang tidak mau goyah, tidak mau mundur dari akidahnya, tetap tegar di atas akidahnya, akan dilempar ke dalam parit yang berisi api itu. Maka ada seorang ibu, ibu-ibu. Dia menggendong anaknya, menyusui anaknya. Masih anak-anak, masih bayi. Siap dilempar. Sebelum dilempar ditanya lagi tuh ibu, bagaimana, mau mundur enggak? Mau kafir enggak? Mau tinggalkan akidahmu enggak? Kalau tidak, saya lempar kamu sama anakmu yang kecil itu. Sang ibu kemudian melihat anaknya. Kasihan melihat anaknya. Dia tidak kasihan kepada dirinya. Dia anaknya itu. Aduh, kasihan ini anakku. Kalau harus korban. Biasalah ibu ya. Kasih sayangnya ibu kepada anaknya itu luar biasa. Biar bagaimana brengseknya itu anak. Ya. Tapi namanya ibu itu begitu, beda dengan bapak. Kalau bapak itu beda dengan ibu. Ya tidak? Betul. Kalau bapak, jawabnya. Kalau ibu, jahangki bapak. Lihat ini. Subhanallah. Yang dia pikirkan anaknya itu loh. Ketika dia sedang melihat anaknya, menaruh belas kasihan kepada anaknya, tiba-tiba anak itu berbicara. Coba. Anak itu berbicara, yang sedang disusui. Apa kata sang anak? Ya ummah, isbiri. Wahai ibu yang kusayang. Masya Allah. Anak yang disusui berbicara. Ya ummah, wahai ibu yang kusayang, isbiri. Bersabarlah. Fa innaki alal haq. Karena sesungguhnya engkau berada di atas al-haq, kebenaran. Maka akhirnya ibu semakin kuat. Dilemparlah ibu beserta dengan anak ke dalam parit yang isinya api. Subhanallah. Lihat keteguhan mereka di atas akidahnya, walaupun harus kehilangan nyawa. Tetapi jamaah sekalian, orang-orang yang teguh, konsisten, istiqomah, tegar di atas akidah, itu sebelum meninggal nanti, lihat kalau sebelum meninggal itu orang yang tegar, apalagi kalau diuji, seperti Imam Ahmad diuji, di penjara, dicambuk. Imam Ahmad dicambuk, setiap hari 80 kali dicambuk Imam Ahmad. Setiap hari. Kata tukang cambuknya, seandainya yang kami cambuk itu gajah besar, mati itu gajah. Tapi Imam Ahmad tidak mati. Beliau hanya pingsan. Nah, orang-orang yang tegar di atas akidah, nanti kalau mau meninggal, kenapa kalau mau meninggal? Akan didatangi oleh malaikat.
Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, nanti akan turun malaikat dulu. Jadi sebelum malaikat maut datang, nanti turun malaikat dari langit. Yang disebutkan di Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah. Ya kan? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Terus lanjutkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah. Itu akidah. Rabbuna Allah. Apa artinya? Yang menciptakan kami, dialah yang kami sembah. Kami tidak akan menyembah yang lain. Yang menciptakan kami, yang memberi rezeki kepada kami, dialah yang kami doai. Hanya kepada Allah kami berdoa, hanya kepada Allah kami meminta, bertawakal. Itu akidah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia apa? Dia teguh. Dia istiqomah, tegar, teguh, bertahan di atas akidah ini, keyakinan ini. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nanti sebelum dia wafat, sebelum didatangi malakul maut, maka malaikat turun mendatanginya. Masya Allah. Malaikat apa? Tatanazzal. Tatanazzal artinya turun bukan sekaligus, satu persatu. Datang, 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 datang. Kayak orang menjenguk orang sakit. Datang, datang gitu. Tatanazzalu alaihimul malaik. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat itu kepada orang yang istiqomah di atas akidahnya? Allah takhafu. Jangan kamu takut. Wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Wa abshiru, berbahagialah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah untukmu. Ini masih di dunia badannya, belum meninggal. Sudah didatangi oleh malaikat dan diberikan berita gembira untukmu surga. Kalau saya mau tanya antum, seandainya ada malaikat yang datang sekarang ke kita dan berkata begitu, surga untukmu, kira-kira antum masih mau hidup enggak? Mau cepat mati kan? Iya. Begitulah gambaran. Begitu datang malaikat, Allah takhafu, jangan takut, jangan sedih, untukmu surga. Sudah ada dijanjikan surga untukmu. Luar biasa. Maka dia langsung, cepat-cepat, datang malaikat maut. Sudah mau mati. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, kata malaikat ini, kamilah penolong, kamilah pendamping-pendamping kalian. Masya Allah. Di kehidupan dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terus, apa lagi? Ayatnya, lanjutannya. Hah? Apa lanjutannya? Walakum fiha ma tashtahi. Dan untukmu apapun yang kamu senangi nanti di akhirat. Pokoknya apa yang kamu ada semua. Dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari mana? Buah dari kokoh dan teguh di atas akidah. Maka Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Mungkin itu. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya nanti kita akan sebutkan sebab-sebab bagaimana bisa tegar di atas akidah itu. InsyaAllah ya. Ya, baru nanti kita bahas juga terkait dengan bekal-bekal yang perlu kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah demikianlah tadi pemaparan materi dari Al Ustadz Abu Abdurrahman Thoriq hafizahullah taala tentang meneguhkan akidah. Insya Allah masih ada satu sesi lagi bersama Ustadz kita, maksudnya di pertemuan berikutnya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz sehingga bisa berbagi kembali bersama kita di sini di Madrasah Ramadan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga senantiasa memberikan kepada kita semua atau kita sekalian kesehatan sehingga kita semua bisa bersemangat dalam mengikuti kegiatan Madrasah Ramadan ini sampai hari terakhir. Demikian mungkin Anda sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz atas kesempatannya bersama dengan anak-anak kita di tempat ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School.